Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Sifa, apa kabar semuanya? Jumpa lagi bersama saya Zahra. Seperti biasa dalam 30 menit ke depan, saya akan menemani Sobat Sifa di rumah untuk mengikuti kegiatan Dokter Sifa. Masih di acara yang sama, di acara kesayangan kita, Sobat Sifa. Sobat Sifa, ternyata Dokter Sifa lagi ada di sini. Yuk ikutin aja. Dokter, baru mau nyari dokter. Boleh dokter. Seperti biasa, hari ini aku dan tim kembali ke RSUD Siti Fatimah untuk mengikuti kegiatan Dokter Sifa. Nah, dari info yang kita dapat, ternyata Dokter Sifa tuh lagi ada di salah satu ruangan. Aku dan tim pun mencari Dokter Sifa. Di situ kita ketemu di ruangan itu, ternyata Dokter Sifanya tuh lagi berburu. Dia tergesa-gesa buat ke IGD. Aduh. Iya dok, ini pasien dengan cedera otot. Pasien ini datang dengan keluhan nyeri pada pergelangan kaki akibat bermain futsal. TTV-nya dalam batas normal, cuma sedikit naik 130/85. Mungkin akibat dari nyerinya dok. Oke, tadi gimana ceritanya Pak? Iya dok, tadi pas main futsal kaki saya lepas loncat menekuk ke dalam. Jadi kalau berjalan sakit kakinya. Sakit ya? Iya dok. Yaudah, kalau gitu coba yuk bantu dulu ya. Kita cek dulu ya kakinya ya. Coba ya digerakin dulu jari kaki kanannya. Sakit? Sakit dok. Tapi bisa gerak ya. Iya, Bukan ya Pak ya, maaf saya periksa dulu ya. Saya arah kakinya sakit? sakit dok. Sakit ya. Iya. Oke, sebelah sini sakit? Enggak sakit dok. Bukan sakit ya. Aduh, gimana dok? Ada yang patah nggak? Kalau sepenglihatan saya sih Pak ya, ini kayaknya enggak sih. Cuman ada cedera otot aja karena berlebihan mendarat tadi ya. Tapi nanti kita observasi dulu ya Pak ya. Iya baik dok. Nurse, tolong ya ini diberi. Ya dok, kemudian nanti dibawa ke instalasi radiologi ya. Baik, dicek ronsennya di bagian pergelangan kakinya ya. Baik dok. Setelah itu kalau misalnya nggak ada fraktur ataupun patah tulang, nanti tolong langsung aja dikasih elastik band ya pada bagian kakinya ya. Siap dok. Dikompresi. Dan juga, oh iya, dikompres pakai ice pack ya selama 15 menit ya. Baik. Oke. Bapak, ini kita lihat dulu nanti hasil ronsennya ya. Iya, baik, Kalau dok. misalnya nanti tidak apa-apa, nggak perlu ada operasi selanjutan ya. Baik dok. Kalau begitu saya permisi dulu ya nurse. Baik dok. Permisi ya Baik Pak ya. dok. Iya dok. Ketika saya mau ke IGD, saya bertemu dengan Zahra. Karena saya mau cek pasien, maka saya segera mengajak Zahra untuk ke IGD. Sesampai di IGD, perawat pun melaporkan keadaan pasien dengan cedera otot. Pasien mengaku cedera pada saat mendarat bermain futsal. Di sana saya melakukan pemeriksaan kepada pasien, lalu memberikan obat untuk meredakan nyerinya. Kemudian saya meminta perawat untuk melakukan pemeriksaan di instalasi radiologi, meronsen bagian pergelangan kaki yang cedera, dan segera melaporkan hasil dari ronsen pasien tersebut. Saya pun mengarahkan kepada perawat apabila hasilnya ternyata tidak terdapat fraktur, maka pasien harus segera dikompresi dengan menggunakan elastic band dan juga untuk segera dikompresi menggunakan
menggunakan ice pack selama 15 menit. Setelah keadaan pasien stabil, saya dan Zara pun meninggalkan pasien tersebut. Lalu kita menuju cat lab karena sebelumnya sudah ada janji dengan Prof. Ali bersama Zara untuk belajar tentang cat lab. Walaupun Zara sempat berpikir bahwa cat lab itu adalah laboratorium kucing. Pasien tadi kenapa ya, Dok? Kalau pasien tadi itu dia cedera otot, Zar. Cedera otot gara-gara futsal? Iya, tapi sebenarnya cedera otot itu nggak cuma kena futsal. Semua olahraga bisa rentan kena cedera otot. Tapi pasien yang tadi udah stabil kan ya? Mudah-mudahan sih ya, soalnya tadi aku udah ngasih pasiennya anti nyeri supaya dia lebih tenang dan nggak jerit-jerit kayak tadi. Syukur deh. Oh ya dokter, kegiatan kita hari ini apa aja nih? Nah, aku sekarang mau ke cat lab, soalnya aku udah janjian sama Prof mau belajar sama dia. Dan aku udah bilang juga sih mau ngajak kamu. Cat lab, cat kucing, lab laboratorium. Laboratorium kucing, Dok? Bukan Lazar, yaudahlah kami ikut aja yuk. Oh, oke. Nah, ini loh Zar yang aku bilang cat lab. Oh iya. Bukan laboratorium kucing kan? Iya, Zara kira tuh cat lab laboratorium kucing kan, cat kucing, lab laboratorium. Bukan. Jadi cat lab apaan sih, Dok, sebenarnya? Nah, kamu penasaran kan? Nanti kamu kepoin aja sedetail mungkin sama Prof. Ali. Soalnya aku udah janjian juga ke dalam. Boleh. Boleh lah, yaudah yuk. Pasien ini CSP dengan selang sekitar 4,5 jam, sekitar 6 jam. Jadi apa rencana kita mau angio? Kita buru angiografis tidak boleh jalan standby. Oke. Pagi gimana? Dokter Siva gimana? Selamat pagi. selamat pagi. You look nice. Prof, saya Dr. Siva, Ya. bersama teman saya. Oke. Yang hari ini udah janjian sama Prof ya, kita mau belajar bareng tentang cat lab. Oke. Ini lagi mau persiapan tindakan ya? Ya, jadi pasien ini pasiennya Dr. Alfian. Kebetulan ini ada nyeri dada sesudah beberapa waktu yang lalu. Jadi kita bikin rekaman jantung. Kayaknya ada tanda-tanda bahwa ada suatu iskemi koroner. Ada penyempitan di jantung. Oleh karena itu, kita bikin planning sama Dr. Alfian untuk mempersiapkan ini ke kateterisasi. Dokter, biasanya pasien dengan indikasi apa aja nih yang dikateterisasi jantung? Oke, jadi alat CAT ini sebetulnya adalah suatu sarana untuk melihat pembuluh jantung secara presisi. Artinya ini merupakan standar baku emas untuk menentukan adanya penyumbatan atau enggak pada pembuluh darah jantung. Itu. Oleh karena itu semua pasien yang ada keluhan nyeri dada, terus tiba-tiba sesak nafas mendadak, itu merupakan indikasi kita untuk melakukan angiografi. Itu prosesnya berapa lama, Prof? Kalau untuk angiografi di tangan-tangan yang handal seperti ini itu 5 menit selesai. Hanya untuk angiografi ya, kelihatan langsung ada sumbatannya gitu ya. Nah dengan persiapannya mungkin ya 15 menit lah ya. Tapi tindakan angiografi sendiri itu hanya 5 menit. Nanti kalau memang ternyata ada penyumbatan, nah itu kita melakukan pemasangan stent. Tergantung seberapa berat gangguan itu. Mungkin kita bisa, ada yang gampang juga bisa 20 menit, ada yang setengah jam, ada yang even 2-3 jam. Ya tergantung bagaimana derajat kerusakan daripada pipa itu. Ada efek sampingnya nggak, Prof, setelah Oke, jadi artinya pemakaian penggunaan alat ini sebetulnya pertama dia menggunakan bahan kontras, bahan warna yang notabene mempunyai efek mengganggu fungsi ginjal. Jadi artinya semua orang yang mau di-CAT fungsi ginjalnya harus baik. Satu. Lalu yang kedua, pada orang-orang yang ada potensi perdarahan, kita menggunakan obat-obat antikoagulan. Oleh karena itu dia potensial mengalami perdarahan. Jadi kalau dia ada potensi perdarahan, kita nggak lakukan. Kebetulan ya dok, saya dan juga Zara penasaran banget nih, tadi sempat lihat ke teater 1, kayaknya seru banget kalau misalnya kita pernah keliling ke sana, boleh? Oh,
saya senang banget, artinya cat lab kita ini adalah salah satu cat lab yang one of the best. Ya, one of the best, ya. Artinya pada saat ini dibuat, sarana yang ada di dalam interior desain itu baru dipakai oleh Dubai sama Brunei Darussalam. Kita yang ketiga. Ketiga. Keren. Makin penasaran ya Zara ya? Oke, kalau gitu nanti kita keliling ya Prof Siap, ya? siap. Kita ke dalam ya. Alright. Oke. Ya. Habis dari sana, dokter Siva ngajak aku buat cat lab. Awalnya aku bingung dong cat lab itu apa. Kira laboratorium kucing, karena cat itu menurut aku kucing dan lab itu laboratorium. Ternyata cat lab itu tempat buat kateterisasi jantung. Di sana kebetulan ada pasien yang mau kateterisasi jantung. Di situ kita dijelasin tentang apa itu kateterisasi jantung, kemudian indikasi pasien yang akan dikateterisasi jantung. Jadi kemudian tadi kita bawa Dr. Siva dengan Zahra dalam ruangan memberikan bagaimana nuansa di ruangan kateterisasi, lalu kita sampaikan juga bagaimana kita mempersiapkan kondisi ruangan sedemikian rupa agar pasien merasa nyaman, tidak cemas. Oleh karena setiap kondisi yang seperti ini pasti akan membuat pasien cemas. Artinya pasien nggak terlalu tegang. Artinya nggak seperti di dalam ruangan ruangan operasi, tapi betul-betul nyaman. Ada Dengan kenyamanan pasien ya Prof ya, ya? jadi artinya kita lightingnya kita buat sedemikian rupa, ada gambar, jadi pasien nggak terlalu tegang. Oke Prof. Nah, Bapak bisa geser ke tempat ke sebelah. Pasien kita udah siapin di sini. Nanti kita kemudian tadi kita bawa Dr. Siva dengan Zahra dalam ruangan memberikan bagaimana nuansa di ruangan kateterisasi, lalu kita sampaikan juga bagaimana kita mempersiapkan kondisi ruangan sedemikian rupa agar pasien merasa nyaman, tidak cemas. Oleh karena setiap kondisi yang seperti ini pasti akan membuat pasien cemas. Artinya pasien nggak terlalu tegang. Jadi artinya nggak seperti di dalam ruangan ruangan operasi, tapi betul-betul nyaman. Ada kenyamanan pasien ya Prof Ya, ya? jadi artinya kita lightingnya kita buat sedemikian rupa, ada gambar, jadi pasien nggak terlalu tegang. Oke Prof. Nah, Bapak bisa geser ke tempat ke sebelah.
pasien kita udah siapin di sini. Nanti kita mungkin mengapproach pasien ini dari tangan. Jadi kita akan menggunakan arteri radialis ya untuk mengapproach jantung. Jadi nanti kateter akan lewat tangan radial kanan. Nah, akan tergambar nanti gambarnya seperti itu ya. Ya. Jadi untuk tindakan angiografi diagnostik itu kita hanya butuh waktu 5 menit 10 menit. Ya. Andai kan nanti memang kita menemukan itu kondisinya itu ada penyempitan, maka tergantung berapa daerah yang menyempit, bisa 1 stent, bisa 2 stent, gitu ya. Sehingga nanti waktu akan tergantung dari beberapa derajat kerusakan daripada pipa itu. Dan pasien biasanya tidak ada keluhan ya, biasanya mereka tidak merasakan apa-apa. Apalagi kalau tempatnya dia dibikin nyaman seperti ini ya. Sangat nyaman ini Prof. Ya. Setelah tindakan ya Pak, untuk pemulihannya apakah lama? Nah, jadi nanti kita hanya mengevaluasi pasien ini di ruangan intermediate sebentar, kira-kira mungkin 20 menit, 30 menit. Begitu nggak ada komplikasi, kita pindah ke kamar. Kalau dia memang dia bentuknya kelainannya berat, kita masuk ke intensive care. Tapi kalau dia stent biasa sih biasanya nggak ada, cukup ke ruangan biasa. Cukup ruangan Ya. biasa gitu ya. Dan hari besok 1-2 hari dia bisa pulang. Oke, jadi tadi Dr. Siva dengan Zahra menemui kita tadi. Kebetulan kita ada prosedur angiografi, menanyakan beberapa hal mengenai seputar angiografi. Perawatan, dan kita mesti evaluasi secara beraturan. Paling enggak selama setahun ada hal yang betul-betul kita intensif merawatnya. Sesudah itu mungkin dia lebih bebas. Mungkin pemirsa di rumah juga penasaran ya Prof ya, kira-kira setelah kateterisasi dipasang, apakah masih mengkonsumsi obat? Oke, jadi artinya saya perbaiki sedikit tadi. Tadi artinya kateterisasi itu kita nggak masang, kita memasukkan kateter, kemudian kita memasukkan obat, kita bisa melihat gambaran koroner. Andai kan ada yang tersumbat, baru kita masukkan lagi alat, kita pasang stent. Stent tinggal kita cabut lagi kateternya. Nah, untuk merawat stent itu kita membutuhkan pemakaian obat agar stent jangan mengalami penyumbatan. Oleh karena itu ada obat yang dia mesti pakai sampai 1 tahun, ada lagi obat pengencer darah yang dia mesti pakai sampai seumur hidup. Nah, jadi artinya pada semua pasien yang mengalami gangguan jantung koroner harus mengkonsumsi obat paling tidak pengencer darah seumur hidup, obat kolesterol, bukan obat darah tinggi dan sebagainya. Ya Pak ya, santai aja Pak. Oke Prof, terima Ya. kasih ya Prof ya. Oke, thank you. Atas informasinya. Ya. Mungkin mau melanjutkan tindakan ya Prof ya. Ya. Kalau begitu saya Dr. Siva sama Zara. Permisi dulu Prof. Thank you for joining. Dr. Alfian, mungkin next kita bakal bertemu Dr. Alfian juga. Siap. Mari Oke. Dokter. Enjoy your time. Ya, saya Oke. Bye bye. Oleh karena itu tadi setelah mereka artinya antusias masalah angiografi ini, saya bawa Dr. Siva dan Zahra masuk ke ruangan care untuk menyampaikan bagaimana suasana di ruangan kateterisasi. Dan kebetulan ruangan care kita ini adalah suatu ruangan yang memang kayaknya one of the best ya. Mungkin di Asia paling nggak sekelas dunia. Saya sampaikan juga bagaimana prosedur angiografi itu, bagaimana persiapannya, cara kerja daripada alat ini, dan kemudian Dr. Siva dan Zahra akhirnya menyiapkan ruangan. Dokter, makasih banget loh udah ngajak Zahra ke Cat Lab. Tadi baru pertama kali Zahra lihat alat secanggih dan sebesar itu. Aku juga makasih banyak banget ya Zar, kamu udah mau nemenin aku ketemu sama Prof dan belajar bareng tentang Cat Lab. Iya, makasih dokter. Oh iya, kegiatan kita hari ini apa lagi dok? Kayaknya hari ini udah cukup deh, soalnya aku juga udah jam pulang dan aku mau finger. Oh boleh. Aku tinggal duluan ya Zar ya? Ya, nggak apa-apa dokter, hati-hati dok. Oke. Dadah. Nah Sobat Siva, gimana? Kalian baru pertama kali kan lihat alat secanggih dan sebesar itu. Makanya saksiin terus Sobat Siva. Oke Sobat Siva, usai sudah kegiatan kita hari ini, mau dapat ilmu lebih banyak lagi, mau dapat edukasi lebih banyak lagi, saksiin terus episode selanjutnya di acara kesayangan kita, Sobat Siva. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.